mengawali acara ini, mari bersama-sama kita laksanakan salat Idul Adha yang diawali dengan kaifiat tata cara salat Idul Adha yang disampaikan oleh imam kita Bapak Irsyad SID. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin rahimahumullah. Mari kita luruskan ansaf, karena selesai kaifiat kita beritahukan, kita langsung salat. Coba kita berdiri, kita luruskan dan jaga jarak. Jaga jarak bukan dapatkan. Ibu-ibu kami di belakang, kita berdiri lagi dulu, lurus, jaga jarak. Sekedar mengingatkan kalau ada yang lupa, karena salat Id ini hanya 2 kali dalam setahun, atau setahun 2 kali, atau mungkin juga kawan-kawan kita ada yang hanya salat 2 kali setahun. Wallahu a'lam. Bagi yang ingin niat dengan bahasa Arab, usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau niat dalam hati saja, sengaja aku salat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama kita akan takbir 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Di antara takbir diharapkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak dapat, diam saja. Kemudian nanti selesai imam membaca salam, mohon jangan beranjak dulu dari tempat duduk. Kita dengarkan khutbah, karena khutbah bahagian dari rangkaian salat Idul Adha. Bagi yang akan merokok, tunggu selesai khutbah dulu. Sabar sebentar. Khutbah itu tak lama, sampai selesai saja, InsyaAllah. Ayat yang disunnahkan membaca rakaat pertama surat Al-Qamar, sekedar memberitahu saja. Rakaat kedua surat Qaf, tapi itu panjang, jumlahnya 6 halaman. Imam pun tak sanggup juga. Jadi kita bacanya agak pendek saja. Mudah-mudahan jemaah setuju. Amin. Amin. Ibu-ibu yang di belakang masih ada yang belum dapat soft, pastikan lurus dan jaga jarak. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمات وأحيا الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى الحمد لله الذي جعلنا عيد الفطر وأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء اللهم اجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر inna sani'aka huwal abtar. Hamba Allah jamaah Idul Adha hadanakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tak bisa kita lepaskan di hari raya Idul Adha ini. Saat kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi ini, kedua ibadah tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum dapat dipastikan akan berakhir. Kenyataan hidup seperti ini atau takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah boleh menurunkan semangat kita. Umat harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap takdir atau ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian pandemi COVID-19 yang sudah dijalani 6 bulan ini membutuhkan kekuatan, daya tahan diri keluarga dan masyarakat di dalam menghadapi ancaman, di dalam menghadapi kesulitan psikis, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu menguatkan solidaritas keluarga, solidaritas ke dalam diri sendiri dan masyarakat kita, seperti yang diteladankan Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail, yang selalu tegar dan kuat serta satu kata di dalam menghadapi tantangan dalam hal iblis, sehingga peristiwa itu menjadi syariat ibadah haji yang disimbolkan dengan melempar jumrah. Itu adalah teladan abadi bagi kita di dalam menghadapi tantangan. Ibadah haji dan kurban adalah satu paket ibadah klasik yang berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh risalah Nabi Muhammad SAW. Haji dan kurban adalah perwujudan dari kekuatan dari dalam untuk mensiarkan, mengagungkan ajaran Allah. Mereka yang hatinya kuat menegakkan syiar agama Allah adalah pertanda hati yang bertakwa.
memuliakan dan tetap menjaga kehormatan agama, simbol-simbol agama, ajaran agama, dan nilai-nilai universal yang ada dalam agama, termasuk di dalamnya memuliakan para ulama, adalah penanda dari ketakwaan kita. Wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar agama Allah, itu adalah tanda dari ketakwaan hatinya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat pandemi ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah, sholat berjamaah, wirid, dan hari ini sholat Idul Adha adalah bahagian untuk menggerakkan kekuatan umat, sehingga melalui masjid akan terbangun syiar agama dan akan tumbuh selalu hati yang takwa. Karena takwa adalah energi mental spiritual untuk bangkit dan tetap kuat menghadapi situasi seburuk apapun. Walaupun hari ini alhamdulillah Sumatera Barat sudah menuju keadaan yang baik, walaupun kasus tetap tumbuh, namun tetap saja ketahanan kolektif, ketahanan kebersamaan masyarakat harus terus-menerus kita pertahankan. Ketahanan mental spiritual yang tegak atas fondasi takwa diharapkan menjadikan setiap orang dapat keluar menjadi pemenang dalam kehidupan. Memaknai pesan takwa intisalan anil awamir wa jatanibu anin nawahi, artinya mengikuti sepenuhnya akan anjuran pimpinan dan patuh pada aturan secara mandiri, disiplin yang ketat terhadap budaya pencegahan virus COVID-19, dan kesadaran untuk meninggalkan larangan Allah dengan sepenuh hati adalah energi takwa yang kuat yang diharapkan dapat membawa efek pada ketahanan jiwa, mental, dan spiritual kita. Pesan takwa adalah terwujudnya umat yang mandiri, umat yang berkesadaran penuh menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan memenuhi protokol kesehatan di tempat umum demi untuk ketahanan kolektif bagi kebaikan bersama kita. Kaum muslimin jamaah sholat yang dimuliakan Allah, ibadah kurban yang bersumber dari hati yang takwa diyakini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang takwa dalam berkurban itulah yang akan sampai nilainya kepada Allah. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, hanyalah ketakwaan yang sampai kepada-Nya. Penguatan takwa berupa tetap loyal, taat, dan setia pada syariat agama. Lebih-lebih lagi pada saat pandemi ini adalah pesan penting yang hikmahnya harus dimengerti, baik bagi mereka yang berkurban, begitu juga bagi umat yang mendapatkan manfaat dari kurban. Patut diingatkan bahwa peremehan, pelecehan, dan memandang enteng takwa, dan lebih berbahaya lagi bila berupaya memadamkan syiar takwa itu adalah ancaman serius bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsa. Walaupun hari ini ada beberapa pihak yang mencoba memadamkan ketakwaan itu, kita harus tegak kuat di atasnya, di antaranya sebagaimana kita lihat dalam perkembangan kehidupan. Oleh karenanya, di saat umat dan bangsa tengah menghadapi kesulitan dan belum aman dari ancaman bahaya pandemi ini, maka yang sangat penting untuk dilakukan adalah penguatan mental spiritual dengan memuliakan syiar agama Allah. Maka harusnya prioritas yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil rakyat mengedukasi, merecovery mental spiritual bangsa, bukan justru merusak tatanan kehidupan berbangsa bernegara yang sudah mantap diwariskan oleh panding-pandai bangsa ini. Patut pula diingatkan bahwa siapapun
yang mengurangi peran agama dalam mengurus kehidupan individu, keluarga, dan berbangsa, itu adalah bahaya luar biasa, akan melebihi bahaya virus COVID-19. Karena hidup tanpa Tuhan, ateis atau komunis, atau membatasi Tuhan hanya di masjid saja, sekuler, adalah lonceng kematian peradaban manusia, dan sekaligus wujud dari kezaliman yang wajib hukumnya dihentikan dengan segala kekuatan yang ada. Yuriduna liyatfullah wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Pandemi COVID-19 yang menimpa warga dunia ini adalah realita. Yang berbeda hanyalah bagaimana cara kita menyikapinya. Umat Islam yang meyakini Al-Quran akan mudah menyikapinya dengan bersandar pada keteguhan mental spiritual, di samping terus bekerja keras mencegah dan mengobatinya. Musibah dan ujian itu berlaku untuk semua, yang sekaligus juga menimpa orang baik sekalipun. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul 'iqab. Dalam pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang zalim saja di antaramu, tapi juga akan menyampai orang baik. Allah amat keras siksaannya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketahanan mental spiritual yang berdiri atas fondasi takwa adalah software jiwa yang dipesankan ibadah haji dan kurban. Saat ibadah sholat Idul Adha yang dilakukan tepat di hari nahar 10 Zulhijjah ini adalah untuk meneguhkan takwa bersamaan dengan kesiapan menjadi terdepan, menjadi orang terdepan dalam memuliakan syiar agama Allah. Ketahanan mental spiritual yang baik tentu akan memudahkan perbaikan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan kesejahteraan bersama. Sekaligus juga akan memungkinkan pemimpin negeri di dalam levelnya menggerakkan pembangunan untuk kesejahteraan bersama, sesuai dengan cita-cita hidup bernegara berbangsa seperti mana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meneguhkan kepekaan sosial. Korban adalah juga bukti teguhnya kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap yang lemah. Korban harus dapat memberikan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukanlah mutlak milik kita sendiri atau penguasaan pribadi belaka. Harta dan materi di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kesatuan, kebersamaan, dan kesantunan sosial adalah tujuan yang paling jelas dari ibadah kurban. Daging kurban yang diberikan adalah tali penghubung kesalehan dan kesulitan sosial dalam lingkungan antara mereka yang berkurban dengan mereka yang berhak menerima daging kurban. Orang-orang yang beruntung, baik mereka, orang-orang yang kurang beruntung, baik mereka yang meminta ataupun tidak meminta. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah sebagian dari daging kurban itu dan berikanlah kepada orang yang sengsara dan fakir. Fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Maka makanlah sebagian dari daging korban itu dan berikan juga kepada orang yang rela dan orang yang meminta sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyaluran daging kurban untuk mereka yang jarang mendapat protein hewani, kaum miskin, baik mereka yang meminta, begitu pula yang tidak meminta, dan sekaligus boleh dimanfaatkan oleh peserta korban, memiliki makna. Tidak ada beda antara pemilik harta dengan orang-orang yang terbatas kekayaannya. Kesamaan manusia di hadapan Allah dan kewajiban tolong-menolong adalah tali pengikat sosial yang tangguh, karena saling memberi adalah indikasi bahwa seorang itu mulia dan terhormat. Duribat alaihim zillah aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas.
Pengorbanan harta melalui penyembelihan hewan kurban ini diharapkan seseorang mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban yang berasal dari bahasa Arab, kurbanan wa qirbanan artinya dekat. Kurban adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya. Di tengah wabah pandemi hari ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Korban bisa menjadi bukti kepekaan sosial, khususnya masyarakat yang mampu terhadap masyarakat yang lemah. Korban akan memberikan kesadaran bahwa harta bukanlah monopoli kita sendiri. Janganlah kita rakus dan tidak mau berbagi. Harta dan materi di dunia titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang dirasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan korban. Peserta korban dan siapapun dari umat Islam harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Semangat memberi mesti digerakkan. Manusia tidak perlu khawatir karena dengan memberi nikmat Allah justru akan bertambah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Jamaah salat Idul Adha hadanakumullah yang berbahagia. Sebagai bahagian akhir yang dapat ditegaskan dari khutbah yang singkat ini, ada dua hikmah penting dari ibadah kurban di masa pandemi ini. Pertama adalah hikmah vertikal, yakni menjadi ibadah penguat energi takwa kita untuk menjadikan takwa sebagai penggerak ketahanan diri, keluarga dan masyarakat di dalam menghadapi situasi sosial ekonomi di masa mendatang. Fenomena ketakwaan seseorang adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangkitnya kembali gerakan untuk mensiarkan agama dan membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Hikmah kedua adalah hikmah horizontal. Korban, haji dan sholat Idul Adha ini adalah mediasi untuk menjaga kedekatan perasaan, kesamaan hati dan perasaan, serta kesatuan tindakan untuk dapat berbagi, menjadikan kehidupan dalam lin yang sama, kesamaan universalitas atas dasar atau asas kemanusiaan dengan sesama manusia, dengan saling berbagi di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمرنا وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وصنع بملائكته بكل شيء. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وأرضهم. اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحنة وسوء الفتنة والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلاد إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. خص بصدع المثاني وحوال المعاني. خص بصدع المثاني وحوال المعاني. ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر. من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر. واتخذ آل المضار به على كل